Presiden Prabowo menggunakan hak rehabilitasi untuk memulihkan nama baik dua guru yang dipidana karena mengumpulkan sumbangan untuk menggaji 10 guru honorer di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Tujuh orang tewas dan 1 hilang buntut kapal feri tenggelam diduga akibat kelebihan muatan di Kalimantan Timur. Polda Metro Jaya periksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan dari berbagai penjuru tanah air kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maido Pelfrina, langsung saja kita jalan Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama saudara, satu rumah di Kompleks Perumahan Hartono Kalianda, Lampung Selatan, Lampung ludes terbakar. Diduga api berasal dari obat nyamuk bakar. Padatnya permukiman dan angin kencang membuat warga panik, khawatir api merembet ke rumah lain. Untuk mencegah korsleting, petugas PLN memutus aliran listrik di sekitar lokasi. Menurut pemilik rumah, api diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang digunakan salah satu penghuni rumah. 3 unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini. Pertama-tama anak yang bakar obat nyamuk, selesai bakar obat nyamuk, dia langsung ke masak ke dapur. Ternyata api tidak ada di kamar anak saya, yang di atap dapur. Itu kejadiannya. Tapi keluarga selamat, Pak? Keluarga selamat semua, alhamdulillah. Cuman barang-barang nih habis semua. Masih soal kebakaran, saudara, diduga akibat korsleting di bagian mesin sebuah minibus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 32 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat minibus melaju dari arah Cikampek menuju Jakarta. Tiba-tiba asap keluar dari bagian mesin yang disusul dengan percikan api. Beruntung pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Untuk mobil tadi dikendarai oleh 1 orang, posisi dia lagi pulang kerja. Kemudian dugaan sementara dari narasumber langsung yang memiliki mobil tersebut, dia pada saat berkendara mobil terkendala agak sedikit berebet, kemudian keluar percikan api dari kap mesin depan sehingga api cepat membesar karena posisi dekat dengan karburator. Kita ke berita lainnya, saudara. Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak rehabilitasi untuk memulihkan hak dan nama baik 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, 2 guru ini dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ditandatangani begitu Presiden mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma usai lawatan dari Australia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat rehabilitasi ini diberikan untuk memulihkan nama baik kedua guru asal Sulawesi Selatan ini. Abdul Muiz dan Rasnal disebut bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk mendapatkan surat rehabilitasi. Selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau
mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA satu Luwu Utara. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini. Sebelumnya, Saudara, Mahkamah Agung memvonis 1 tahun penjara bagi Abdul Muiz dan Rasnal karena dinyatakan bersalah memungut dana sebesar Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMAN 1 Luwu Utara. Padahal dana ini ditujukan untuk menggaji 10 guru honorer di SMAN 1 Luwu Utara. Akibat putusan ini, Abdul Muiz dan juga Rasnal diberhentikan sebagai guru SMAN 1 Luwu Utara. Putusan ini lalu membuat guru di Luwu Utara geram dan menggelar aksi damai di kantor DPRD Luwu Utara. Keduanya dilaporkan LSM dengan tudingan melakukan pungutan liar. Putusan pemberhentian terhadap 2 guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan memicu aksi dari para guru yang ramai-ramai mendatangi gedung DPRD Luwu Utara pada 4 November lalu. Mereka meminta agar putusan terhadap 2 rekan guru ditinjau ulang. Kedua guru bernama Abdul Muiz dan Rasnal menerima surat keputusan pemberhentian sebagai ASN sebagai buntut dari kasus yang menjerat keduanya pada tahun 2018 lalu. Menurut Abdul Muiz, kasus ini terjadi karena salah tafsir antara sumbangan sukarela dan pungutan liar. Keduanya mengusulkan kepada komite sekolah agar orang tua murid memberikan sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per siswa untuk membantu 10 guru honorer yang tidak menerima gaji kala itu. Setelah proses hukum berjalan, keduanya kemudian dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Vonisnya itu lepas. Yang mana itu lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Dikasasi apa? Dikasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya. Yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Kini keduanya justru terancam dipecat hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut di DPRD Sulawesi Selatan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat BKD Sulawesi Selatan Erwin Soding yang hadir dalam RDP ini pun menyebut kedua guru bisa mengajukan peninjauan kembali dalam kasus tersebut. Tindak lanjut yang kami ambil dari keputusan PTDH itu adalah tindak lanjut dari apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung bahwa ada penetapan 2 orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam putusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian 2 orang ASN kita. Secara kewenangan tentu saja itu tidak dimungkinkan. Hanya saja bagaimana dari perspektif hukum itu kami akan koordinasikan dengan inspektorat lebih lanjutnya. Ada usulan PK sendiri, Kak? Usulan PK akan kembalikan ke para Rasnal dan pemecatan mereka ini berdasarkan. Selanjutnya, kedua guru akan meminta PK terhadap kasusnya ini. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke ibu kota, Saudara. Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada hari Rabu memanas. Sejumlah anggota Dewan menyampaikan interupsi, bahkan walk out saat pembahasan Ranperda tentang APBD 2026. Pimpinan tidak setuju. Tidak, Pak. Pimpinan instruksi. Pimpinan, interupsi dong. Kalau misalnya Instruksi, begini pimpinan. voting lah kita. Instruksi. Jangan langsung asal ketok palu dong. Instruksi pimpinan. Harusnya di absen dulu pimpinan per praksi. Absen dulu absennya. Ada banyak kok. Pimpinan Absen dulu, instruksi. absen hadir berapa? Nggak asal ketok aja. Pimpinan instruksi. Kita menjadi anak yang cerdas, bisa berbahasa Beberapa anggota Dewan berteriak tidak saat Ketua DPRD DKI Jakarta ini menanyakan persetujuan penetapan Ranperda menjadi Perda
Meski demikian, Ketua DPRD DKI tetap mengetok palu dan juga menutup paripurna hingga sejumlah anggota dewan memilih untuk walk out. Rapat dihujani interupsi terutama saat membahas soal penghapusan subsidi pangan murah sebesar 300 miliar rupiah yang sebelumnya ditujukan bagi warga miskin. Sejumlah anggota dewan menilai penghapusan subsidi ini tidak masuk akal dan menyesatkan. Sementara di sisi lain ada anggaran hibah untuk kelompok tertentu yang justru meningkat. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada pemotongan subsidi pangan dalam APBD 2026. Hadirin dimohon berdiri. Dalam kesempatan ini izinkan saya merespon langsung apa yang tadi disampaikan oleh para anggota yang terhormat. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi terhadap pemotongan apapun yang dilakukan terhadap 300 miliar subsidi untuk pangan. Maka dengan demikian nanti saya akan meminta kepada tim TPAD DKI Jakarta untuk mengkaji, mempelajari kembali hal ini dan mudah-mudahan perbedaan ini bisa tidak ada. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi dari 7 orang tewas dan 1 masih dinyatakan hilang buntut kapal feri tenggelam diduga akibat kelebihan muatan di Kalimantan Timur. Banjir dan longsor terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Video amatir merekam saat jembatan gantung penghubung desa Pagumana dan Karangtengah putus diterjang arus deras. Selain itu, banjir juga menghantam tanggul hingga jebol dan membuat puluhan hektar sawah terendam. Banjir terjadi usai hujan deras yang mengguyur wilayah Cianjur dalam beberapa hari terakhir. Api membakar habis sebuah minibus pengangkut uang di tepi jalan Trans Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Peristiwa terjadi saat mobil melaju menuju Majene untuk pengisian uang di sejumlah gerai ATM. Tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin dan menyambar bahan bakar. Uang 4,6 miliar rupiah pun ikut terbakar. Beruntung pengemudi dan seorang petugas keamanan dapat menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin. Akibat gagal menanjak dan rem blok, sebuah truk meluncur tak terkendali hingga menabrak warung makan di Jalan GWK Uluwatu, Bali. Naas truk terguling dan menimpa 1 orang yang berada di depan warung hingga meninggal di lokasi. Satpol PP Kota Depok membongkar ratusan bangunan milik pedagang kaki lima yang berdiri di sepanjang jalan menuju stasiun Depok Lama, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Selain berdiri di atas saluran air, bangunan mengganggu akses pejalan kaki dan mempersempit jalur menuju stasiun. Total 110 bangunan milik pedagang ditertibkan sebagai upaya menata kawasan sekitar stasiun. Rencananya, pemerintah Kota Depok akan membangun trotoar dan ruang terbuka bagi pejalan kaki. Saudara, polisi menyelidiki penyebab kebakaran mobil pengangkut uang ATM di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dan polisi pengawal. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sisa uang yang hangus terbakar di dalam kaset ATM, serta uang yang masih utuh senilai lebih dari 360 juta rupiah. Untuk menyelidikkan lebih lanjut, Polres Polewali Mandar meminta bantuan dari Puslapor Polda Sulawesi Barat untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap mobil yang terbakar. Memang kami sudah lakukan olah TKP, kemudian kami melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi. Kemudian yang sopir atau driver yang membawa mobil tersebut. Untuk sementara kami meminta bantuan teknis dari lapor Polda Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mobil tersebut untuk mengetahui sumber api dan penyebab. Beralih ke informasi lainnya, saudara, diduga kelebihan muatan sebuah kapal feri berpenumpang 28 orang tenggelam
di hulu Sungai Mahakam, Ujo Halang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. 8 penumpang hilang. Usai insiden tenggelamnya kapal feri pada Senin malam, tim SAR gabungan mencari 8 penumpang yang hilang. Hingga hari Rabu, petugas berhasil menemukan 7 penumpang dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 1 penumpang lain masih dicari. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawa. Pada hari ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran di permukaan dan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Adapun untuk penyisiran hari ini kami lakukan sampai pada jarak 15 km dari lokasi kejadian, dan penyelaman juga kami lakukan di sekitar lokasi kejadian. Adapun hasil pencarian hari ini dari 8 orang korban yang sedang dalam pencarian, 7 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi menerjang pesisir pantai Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebuah kapal milik nelayan terbalik dan hancur tersapu ombak. Inilah kondisi kapal Bagan atau kapal penangkap ikan tradisional milik nelayan di Pantai Bahari Polewali Mandar. Kapal berukuran belasan meter ini terbalik dan hancur setelah diterjang ombak tinggi yang tiba-tiba menerpa wilayah ini. Pemilik kapal menyebut soal kejadian, kapal sedang terparkir di bibir pantai untuk persiapan melaut, namun tiba-tiba dihantam ombak besar dan angin kencang, hingga tali pengikat putus dan kapal terhempas. Tak hanya badan kapal, mesin dan seluruh peralatan penangkap ikan juga rusak akibat tenggelam. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Tiba-tiba anginnya kencang, ya begini nih, putus tali, nah hantam ombak, hancur. Ya tidak lari 200, ya 200 juta hancurnya ini. Polda Metro Jaya periksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini adalah pemeriksaan perdana Roy Suryo CS usai ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Ini adalah pemeriksaan perdana setelah Roy ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya Roy Suryo, panggilan pemeriksaan juga ditujukan pada Rismond Sianipar dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Roy hadir bersama dengan tim kuasa hukumnya. Roy Suryo menjadi 1 dari 8 orang tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, edit, dan manipulasi data elektronik ijazah palsu Jokowi. Sebelum memulai pemeriksaan, Roy bilang akan menghormati dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya, dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismond tidak mewakili Dr. Rismond sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Keberita lainnya, Saudara, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih menjelaskan 12 siswa korban ledakan SMA Negeri 72 yang berada di ruang rawat inap kondisinya membaik. Sementara 1 pasien yang berada di ICU akan dirujuk ke RSCM. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Pradono Hangjoyo, menjelaskan rujukan diberikan karena fasilitas di rumah sakit RSCM lebih memadai. Selain itu kondisi 12 pasien lainnya kini mulai membaik. Pradono menjelaskan kebanyakan dari mereka mengalami gangguan pada gendang telinga akibat ledakan.
Jumlah pasien rawat inap 12 orang. Kondisi jasmaninya terus membaik dari hari ke hari dan mereka dirawat di ruang ranap biasa. Fokus kami saat ini setelah hampir seminggu adalah pada penanganan kondisi penurunan indera pendengaran pada pasien. Hampir semua pasien telah dilakukan pemeriksaan audiometri pada kedua telinganya untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat akibat dampak dari trauma akustik karena ledakan. Untuk satu pasien yang di ICU, hari ini rencananya akan dirujuk ke rumah sakit tipe A RSCM karena membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pasca insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat pekan lalu, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring. Pengamanan masih dilakukan pihak sekolah maupun petugas polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan fasilitas konseling dan trauma healing bagi siswa. Pembelajaran tatap muka baru akan dilaksanakan setelah kondisi fisik dan mental siswa sepenuhnya pulih. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.